Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, bisa melakukan aktivitas di hari ini dengan baik pula. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama materi tentang sholat berjamaah. Apakah anak-anak semuanya sudah tahu tentang sholat berjamaah itu? Ataukah sudah sering mengikuti kegiatan dalam sholat berjamaah di rumah, misalnya di masjid ataupun di tempat yang lain? Maka kali ini kita akan mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Menurut bahasa, kata jamaah merupakan bentuk masdar dari kata jama'ah yang berarti kumpul. Jadi menurut bahasa, sholat berjamaah artinya sholat dikerjakan secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Sementara menurut istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut maka kita bisa mengetahui bahwa sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Minimal adalah 2 orang, yang satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Dasar hukum pelaksanaan sholat berjamaah yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dasar yang lain adalah dalam hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Anib Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah tafdalu ala sholatil fardhi bisab'i wa 20 darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Syarat imam dan makmum. Syarat umum untuk imam. Pertama, imam harus berdiri sedikit ke depan daripada makmum. Yang kedua, imam tidak mengikuti gerakan orang lain atau makmum, atau artinya imam tidak menjadi makmum bagi orang lain yang menjadi makmum. Ketiga, imam meluruskan shaf makmum. Ketika awal sholat biasanya imam akan mengatur menata shaf terlebih dahulu. Yang keempat, imam memperhatikan keadaan makmum sehingga lamanya sholat tidak memberatkan makmum. Yang dilihat adalah apakah ada orang tua, apakah ada anak kecil yang mungkin ketika sholat terlalu lama di situ menjadi tidak fokus, tidak serius dalam mengerjakan sholat. Berikutnya, seorang laki-laki menjadi imam untuk makmum laki-laki dan perempuan. Berikutnya, perempuan dapat menjadi imam untuk makmum perempuan. Dan yang berikutnya adalah orang yang bermakmum tidak boleh dijadikan imam. Itu adalah syarat umum imam. Sedangkan syarat khusus untuk imam adalah yang pertama mengetahui ajaran agama Islam, kedua mengetahui tentang sholat, ketiga memiliki hafalan Al-Quran yang paling banyak, keempat memiliki bacaan yang paling fasih, berikutnya sudah dewasa atau balik, berikutnya memiliki sikap mulia, berikutnya tidak dibenci oleh jamaah, berikutnya tidak fasik atau melakukan perbuatan maksiat, berikutnya memiliki daya ingat dan suara yang bagus, dan berikutnya adalah diutamakan paling tua dari usianya dari jamaah yang ada. Sedangkan untuk makmum, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah berniat untuk mengikuti imam. Jadi dalam sholatnya adalah dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imam dalam gerakan-gerakan bacaan yang dilakukan dalam sholat. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam.
Apa yang dilakukan oleh makmum, yaitu gerakannya adalah setelah dari gerakan imam. Yang ketiga, mengetahui gerakan imam baik secara langsung maupun perantara. Artinya dia mengetahui imamnya apakah sedang berdiri, sedang duduk, ataupun gerakan yang lain dalam sholat. Yang keempat, berada dalam satu bangunan atau tempat yang sama. Artinya di sini antara imam dan makmum itu dalam satu lokasi yang bersama dan bisa bersambung. Apabila sholat jamaahnya itu sangat banyak, maka bisa bersambung antara imam sampai makmum yang paling belakang. Kemudian makmum tidaklah berdiri di belakang imam. Jadi posisinya seorang makmum itu adalah berada di belakang dari imam. Demikianlah materi tentang sholat berjamaah yang kita pelajari tentang pengertian, dasar hukumnya, kemudian ada syarat imam dan syarat makmum dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan baik sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.